Akila, Bima, Bunga, Chelsea, Delinda, Eka, Farid, Farid Pandra, Gustina, Indah. Nah, untuk temannya yang sakit tuh udah dijenguk. Kemarin juga sakit kan? Dan kita masuk sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, kita review sedikit dulu mengenai materi sebelumnya. Nah, sebelumnya kita belajar mengenai apa? Sebelumnya kita belajar mengenai apa? Nah, coba dibuka dulu jadwal-jadwalnya. Nah, Ibu bakal tanya satu-satu. Alfiza mana? Nah, apa itu pseudocode? Apa itu pseudocode Alfiza? Yang lain tolong dipersiapkan, bakal Ibu review materi sebelumnya. Oh, kode yang mirip dengan bahasa pemrograman. Nah, berarti apa itu pseudocode? Kode yang mirip dengan bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya kepada Hafiza ada? Nah, Hafiza, Ibu mau nanya mengenai diagram alir. Nah, apa itu diagram alir, Hafiza? Diagram alir adalah suatu diagram yang terdapat di sebuah kertas. Nah, selanjutnya Putri mana? Nah, apa itu simpel pertama dari diagram alir? Panah. Panah, apa fungsi dari panah? Arah algoritma. Nah, selanjutnya Chelsea mana? Tidak hadir. Raffi? Raffi ada? Nah, yang kedua simbolnya apa, Raffi? Simbol yang kedua apa, Raffi? Terminator. Apa fungsi dari terminator? Memulai dan mengakhiri. Nah, yang terakhir Safira. Mana Safira? Ada Safira? Nah, simbol yang terakhir apa, Safira? Nah, apa fungsinya? Fungsinya untuk diagram alir dalam pemrograman. Nah, semuanya perhatikan Ibu ke depan. Misalnya kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Kemarin itu kita udah belajar mengenai algoritma kan? Nah, sekarang kita masuk ke pemrograman. Nah, sebelum kita masuk dan praktek dari bahasa pemrograman C, kita masuk terlebih dahulu kepada apa sih struktur dasar dari bahasa pemrograman C. Nah, yang pertama yaitu include dalam kurung studio H. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya kepada anak-anak Ibu semua, udah pernah nengok include-nya apa? Udah pernah ditengok? Di mana? Oh, udah pernah sebelumnya. Nah, adapun fungsi dari include ini yaitu memasukkan sebuah file khusus yang mungkin diakses dalam bahasa C. Nah, ketika kita mau bikin di dalam bahasa pemrograman itu ada beberapa bahasa. Bahasa C, ada bahasa C++, ada bahasa Java, ada bahasa Python. Nah, salah satunya untuk kita melihat itu bahasa apa sih sebenarnya? Ternyata itu bahasa C. Salah satunya nih, kita lihat dari include studio H. Berarti intinya include studio H ini lebih ke identitas apa bahasa yang kita gunakan di dalam bahasa pemrograman. Nah, kita nengok di sini ada studio H. Nah, studio H berarti yaitu standar untuk input atau output. Intinya ketika kita mau masuk include, kita pakai bahasa apa tadi? Bahasa apa? Kita pakai bahasa apa? Nah, bahasa C identik dengan studio H. Nah, sampai sini bisa dipahami? Nah, kenapa ini ada H? Nah, ketika di studio ada H itu lebih ke header. Header tahu apa artinya header? Awalan atau awalan. Header itu lebih ke awalnya. Makanya ketika bahasa pemrograman diawali dengan ini. Nah, sampai di sini struktur dasar yang pertama bisa dipahami? Nah, yang di sana silakan masuk, cari tempat duduknya ya. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua. Yang kedua yaitu in mind. Nah, ketika tadi kita sudah memiliki header, yang di sana tolong didengarkan Ibu. Nah, ketika kita sudah memiliki headernya include studio H, selanjutnya kita memasukkan in mind, yaitu fungsi.
setelah kita masukin judul atau bahasa apa yang mau kita masukkan, itu kita memulai lagi agar fungsi-fungsi yang kita masukkan itu terbaca di dalam bahasa pemrograman. Nah, dengan syarat dimulai dengan kurung kurawal. Ketika kita sudah membuat in mind, ada kurung 2, habis itu diakhiri dengan kurung kurawal. Nanti di akhir ditutup lagi dengan kurung kurawal yang ditutup. Dan sampai sini tahu itu apa kurung kurawal? Nah, dia bentuk kurungnya yang kayak gini. Nah, ada kayak lebih banyak lekukan daripada kurung biasanya. Nah, nanti biar anak-anak ibu paham, kita bisa langsung praktekkan. Nah, apa ini in? Masuk ke dalam in apa? Integer. Integer kemarin itu masuk ke dalam apa? Tipe data. Ya, sebenarnya apa? Apa kegunaan dari integer? Apa kegunaan dari integer? Udah di-review lagi catatannya. Apa kegunaan dari integer? Awak? Presentasikan apa? Bilangan bulat atau bilangan desimal? Nah, benar, berarti integer berguna untuk apa? Masuk ke bilangan bulat. Nah, intinya ketika kita mau bikin program itu lebih ke bilangan bulat, berarti in mind. Dan kita masuk ke yang ketiga, yaitu printf. Di dalam kurung itu ketika kita mau memasukkan kalimat atau apa yang akan kita tampilkan di dalam bahasa pemrograman. Misalnya, kalian mau nampilin nama saya adalah Zahra, misalnya kan? Itu tuh kita menggunakan printf dengan syarat dikasih kutip 2 awal dan akhir. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, di sini ada string. Kalau ini apa namanya? Atau kan? Atau ini apa? Tanda atau kan? Nah, ketika di bahasa pemrograman kita memakai tanda sebelahnya. Kebaliknya itu dinamakan dengan string n. Nah, itu fungsinya untuk membuat spasi atau garis baru. Ketika misalnya gini, kita mau bikin nama saya adalah Zahra. Kita mau ke baris selanjutnya kan? Nah, kita harus memakai string n. Kalau kita nggak pakai string n, misalnya nama saya Zahra berumur 17 tahun. Kalau kita nggak pakai string n, itu tuh dia bakal sebaris saja. Jadi nggak enak kan ditengoknya. Nah, kita masuk ke dalam yang terakhir, yaitu return 0 dengan syarat itu ada titik koma. Titik koma itu disebut dengan apa kemarin Ibu bilang? Semikolon. Nah, fungsinya untuk mengakhiri dari satu program. Ketika tadi kita udah bikin headernya, kita bikin fungsinya, kita bikin apa yang harus ada di dalam yang akan ditampilkan nanti. Yang terakhir kita menutup dengan return 0. Nah, kenapa dia return 0? Karena ketika dia return 0 itu artinya kita sudah berhenti. 0 apa artinya? Stuck di sana aja kan? Nggak bisa kita balik lagi. Intinya ketika kita mengakhiri dari semua bahasa pemrograman, kita memakai return 0. Nah, selanjutnya anak-anak ibu bisa biar lebih paham ya, kita praktekkan dulu ke depan. Nah, coba tengok di depan. Nah, di sana yang ibu nampak cursor ibu di sini. Ada dev C++. Nah, di anak-anak ibu semua, coba tengok di dalam komputernya ada program itu. Nah, diklik. Dev C++. Sudah? Sudah? Nah, udah tampil semua? Ya. Bisa? Ya, kosong kan? Nah, cara pertama ketika kita mau memulai membuat program yaitu Ctrl N atau New. Nah, coba di sana anak ibu semua praktekkan Ctrl N atau New. Udah bisa diklik? Ctrl N. Udah bisa? Sudah. Nah, semuanya perhatikan ke depan. Nah, tadi kita udah membahas mengenai apa tadi? Headernya apa? Include Studio H. Selanjutnya kita masukkan in mind. Itu lebih ke fungsi biar dia kebaca ke bawahnya kan? Nah, selanjutnya apa yang mau kita bikin? Nah, kemarin kita udah bikin dari diagram alias sama pseudo
sini dengan cara yaitu print F. Apa yang pertama? Siapkan beras. Nah, ketika ibu tadi bilang kalau kita mau pakai spasi lebih cantik lagi ke bawah, dia pakai apa? Ini string N. Nah, selanjutnya print lagi, print apa yang mau kita print. Nah, yang terakhir kita tutup dengan apa? Berarti 0 pertanda bahwa dia sudah berhenti. Nah, tadi di samping in main ada kurung perawal yang kebuka. Nah, maka kita akhiri di terakhir dengan kurung perawal yang tertutup. Nah, sekarang anak-anak ibu bisa dipraktekkan diketik yang ibu bikin di depan. Sudah? Sudah. Satu atau Bu, itu nama kita, Bu. Hah? Yang berdua dulu. Nah, sekarang kita bikin itu dulu deh. Kita bikin yang simple dulu. Kita bikin apa tuh? Hello. Nama saya siapa nama? Dah, dibikin dulu hello nama saya. Tiara. Jadi udah diketik semua bisa. Siapa yang mau ketik? Jawab Bu. Aku Bu. Nah. Oke. Kontrol F kan? Udah bisa? Dah. Ini udah bisa? Nah, diketik yang Ibu bilang di depan ya. Kontrol F. Bu, sudah. Bisa? Pasti dulu. Ya? Boleh spasi boleh kan? Tapi kan kalau dalam bahasa pemrograman itu kita pengennya lebih bagus kan? Makanya kita kasih spasi ya. Ada yang mau ditanyakan? Yang mana? Jadi satu. Bisa Itu lebih ke ada Bu. Intinya di dalam bahasa pemrograman ketika anak-anak itu bikin tanda kutip itu langsung keluar keduanya kan? Iya. Nah itu dia memudahkan kita ketika kita mau bikin hasilnya tinggal bikin di tengahnya gitu. Berarti tanda kutip itu lebih memudahkan sama kayak kita bikin tanda perawal ya. Oh iya betul. Langsung dia bikin keduanya kan itu memudahkan kita nantinya biar nggak lupa tanda perawal yang satu lagi. Oh ini Bu. Bisa. Udah Bu. Ah, Bu. Ya. Ini Bu. Bentar ya. Yang mana? Udah. Sama-sama kita nih. Sudah selesai semua? Tempatnya tahu? Tahu. Nah, yang di kursor atas ibu sebelah kiri, tengok di depan di fokus. Itu ada file. File habis itu save as. Dah, kita save as dengan yang pertama anak ibu bikin terlebih dahulu Namanya. folder baru. Dibikinlah folder baru terlebih dahulu ya. Oke Bu, nama Kelas deh, kelas berapa ini? 10-2 kan? Bikin folder baru. Udah jawab, udah jawab. Oke, nama Bu. Udah. Udah, perhatikan ibu ke depan. Caranya yang pertama, klik file. Udah, klik filenya. Udah diklik semua filenya. Udah, siapa yang belum siap codingnya lah, disimpan aja dulu, gak masalah. Udah, filenya udah. Udah, selanjutnya klik save as. Sudah save as. Nah, kita mau pakai apa kan? Di D, simpan di D. Sudah? Spasi. Bu. Nah, kursor ibu di depan. Itu suaranya. Nah, kursor ibu di depan. Ada tanda kotak dengan 4 warna. Nampak? Nah, coba anak-anak ibu klik semua. Udah? Keluar nggak? Apa nama saya siapa namanya? Nah, udah. Aku mau nengok hasilnya kita lihat. Jangan, hati-hati. Udah? Nggak bisa, mana yang nggak bisa ya?
Dari cuma biasa lagi. Titik koma. Titik koma jangan lupa kata ibu. Nah, habis titik koma lagi mau apa? Nah, apa lagi untuk penutupnya? Dah, tengah di depan udah. Bisa. Nih, makan. Dah. Coba jalan. Apa yang salah nih? Coba jalankan. Keluar. Dah, semuanya perhatikan itu ke depan. Dah, perhatikan ke depan semua. Udah bisa kan? Nah, tahu kan gimana sensitifnya dari bahasa pemrograman? Nah, tinggal F-nya aja nggak bisa, tinggal titik komanya nggak bisa, tinggal itunya nggak bisa. Nah, selanjutnya kemarin kita udah bikin tentang diagram alir atau shadow code tentang memasak nasi kan? Nah, sekarang ibu pengen anak-anak ibu coba dibikin gimana langkah-langkah memasak nasi di dalam bahasa pemrograman. Di sini aja bikinnya dibikin. Kalau mau bikin baru boleh. Nah, di sini aja lah. Kamu nanya di mana? Nah, tadi ibu udah bilang kalau kita mau untuk full garis baru pakai apa? Pakai string ya, string n. String n. Berarti nanti ketika langkah pertama lanjut ke langkah kedua kita pakai apa? String n. Nah, coba bikin. Kita ibu semua. Yang pertama apa langkah memasak nasi yang pertama? Ambil beras. Siapkan apa? Beras. Siapkan beras. Dah, langkah kedua Siapkan listrik. Nah, cara cepatnya di kopas saja, di Ctrl C. Habis itu enter, di Ctrl V. Ulang, Bu. Ini cara kopas tahu? Di blok. Di blok dia mirip sama ini nanti kan? Nah, di Ctrl C atau di kopas. Habis itu enter, kita Ctrl V atau di paste. Udah bisa semua? Nah, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Habis siapkan beras apa? Siapkan air. Siapkan air. Habis itu apa lagi? Hilang mungkin. Bukan aku balik anak lo. Udah bisa? Hilang tadi ibu. Pulang. Hilang kami, Bu. Siapkan air apa Bu? Nah, lanjutkanlah sesuai dengan latihan yang ibu kasih sebelumnya. Oh, gini ya dia, Bu. Bu. Nah, Ini bu. kita nggak bisa nih ya. Kontrol C kan bu. Ya. Pakai enter. Nah, dah, dengarkan ibu. Ketika anak-anak ibu membuat sesuatu program tapi tiba-tiba hilang kan? Nah, kembaliin aja dengan Ctrl Z atau menunda. Undo sama redo tahu? Nah, Ctrl Z untuk undo, Ctrl Y untuk redo. Di blok. Kontrol Z. Coba dari awal. Tutup dulu. Nah, coba tengok codingnya. Udah. Habis itu coba di running. Jalankan. Berarti bisa ya? Sukses. Dah, siapa yang sukses lagi? Yang telah dicuci ke dalam. Aku bisa buka. C, oke, C, Berarti ini sukses ya? Yang ini sukses? Nah, coba ibu tanya codingnya. Nah, siapa lagi yang sukses? Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Perhatikan hey fokus. Ya.
Ya, itu nampak di sana. Dapat gambarannya? Dapat gambarannya semua? Nah, ketika kita memasukkan data kita, nanti dia bakal muncul data yang kita masukkan. Berarti apa kalau input apa? Nah, kalau data yang dimasukkan kita input, nanti hasilnya jadi print. Nah, coba kita perhatikan kode yang di depan. Nah, kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Yang include itu sebagai apa? Nah, sebagai apa? Headernya kan? Nah, selanjutnya iman, void. Nah, ibu bahas mengenai void. Void itu lebih maknanya ke dia tuh kosong dah gitu. Lebih ke boleh dipakai, boleh enggak. Nah, selanjutnya print. Tadi sama-sama tadi kan? Gimana cara printnya? Nah, print apa yang kita bikin bahasa pemrograman ini lebih ke judul kan? Nah, dengan syarat tadi apa? Kutip apa? Kutip 2. Nah, selanjutnya ada yang berbeda dari tadi. Nah, yang ini kita harus masukin char nama, char itu. Nah, char itu apa artinya? Nah, char itu lebih ke karakter. Nama itu karakter. Nama ini fakultas itu karakter. Nah, ketika kita mau memasukkan, kalau tadi kan bisa kita masukin nama kita kan? Nah, syaratnya kalau misalnya tadi di print f itu hanya muncul ketika kita mau memasukkan data kita dengan cara kita panggil terlebih dahulu. Karakter apa aja yang mau kita bikin? Nama kan? Nah, nama itu sekitaran berapa kata? Berapa huruf? Nah, minimal 50. Bikin 50 di sini. Name itu lebih ke sama ke NIS kan? Kalau di mahasiswa NIM. Nah, itu misalnya name itu paling banyak bisanya 10 cuman. Nah, sama alamat paling banyak 200 cuman. Nah, sampai sini bisa dipahami? Nah, selanjutnya kita masuk ke proses input data. Ketika tadi kita udah bikin apa aja yang mau kita masukin di dalam biodata, intinya apa aja yang mau kita masukin dalam biodata kita bikin di sana kan? Nah, selanjutnya yaitu kita panggil lagi, kita keluarkan lagi. Yang tadi print f, apa tadi yang pertama nama siswa kan? Ya. Nah, ketika ada print f-nya tadi, nah, apa yang kita panggil? Nama. Nah, tadi di atas nama kan? Nah, yang kedua name, apa yang kita panggil? Name-nya. Nah, begitu seterusnya ke bawah. Nah, ketika sudah kita bikin apa yang akan kita masukkan, selanjutnya nanti datanya ke enter kayak gini. Nah, di sini ada itu persen S. S itu lambang dari string. String apa tadi? String apa? Lebih ke karakter. Berarti yang ini masuk ke karakter kan? Makanya kita pakai kode string. Kemarin Ibu udah bilang kan gimana caranya tipe data kan? Harus ada tipe data. Nah, itulah salah satu bentuk dari tipe data di dalam pemrograman. Nah, ketika Ibu udah nerangin semuanya, kita coba nengok hasil kembali. Nah, program bahasa C itu print yang kita masukkan pertama kali kan? Habis itu kita masukkan nama siswa. Kita pakai nama tadi kan? Mutiara Ibu masukin, dah Ibu enter, masuk lagi. Nah, yang terakhir baru membaca data kita semua. Lebih ke intinya di printnya, dihasilkannya. Dah sampai di sini bisa dipahami? Nah, kita praktek. Yes, guys. Bunyi gua. Ya. Nah, sekarang perhatikan Ibu ke depan terlebih dahulu. Dah semuanya ditinggalkan terlebih dahulu. Nah, itu bisa kita salin untuk minggu depan. Nah, kita simpulkan materi kita pada hari ini terlebih dahulu ya. Nah, perhatikan Ibu ke depan. Nah, ada
Adapun struktur dasar dari bahasa pemrograman terdiri dari berapa? Terdiri dari berapa? Ditinggalkan dulu semua. Terdiri dari berapa? Nah, yang pertama apa? Apa fungsi dari include? Suaranya belum kedengar sama Ibu. Apa fungsi dari include? Nah, yang kedua apa? In main. Nah, in main apa fungsinya? Nah, apa? Harus ada di awal dan di akhirnya huruf kurawal. Dan yang ketiga apa? Printf. Nah, printf tadi apa syaratnya? Tanda kurung. Habis di dalam tanda kurung ada apa? Nah, apa fungsi dari printf? Putri, apa fungsi dari printf? Makanya dengarkan Ibu, apa fungsi dari printf? Nah, yang terakhir apa itu? Nah, yang di belakang apa struktur dasar yang terakhir? Apa? Ya? Apa? Nih yang di depan apa? Mengakhiri kode program. Nah, retron apa? Nah, gak ada yang nanti pakai retron O ya. Nanti dia gak kebaca, dia error. Nah, berarti retron on dengan titik koma. Titik koma apa namanya tadi? Semikolon. Apa fungsinya? Mengakhiri kode program bahasa C. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk anak-anak Ibu semua, di rumah dicari-carilah gimana contoh dari program C. Nah, dengan cara itu, kalau program tuh ada C, ada C++, ada Java, ada Python. Nah, kalau anak Ibu mau cari di rumah, itu dicarinya bahasa pemrograman C. Jangan sampai dicari C++, itu beda lagi. Nanti kita pelajaran di tingkat selanjutnya. Nah, untuk anak Ibu di rumah, dicari satu coding yang menurut anak Ibu suka atau mudah untuk dilakukan, biar kita praktek untuk minggu depan. Dan sampai di sini bisa dipahami? Nah, apa tugas yang Ibu kasih? Nah, dicari satu coding